Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini, sampai waktu ini kita masih menikmati atau merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kehadirat baginda alam, pemimpin di padang pasir, yang tiada lain dan tiada bukan ialah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini adalah hal yang patut kita syukuri dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai detik ini, sampai zaman ini kita masih bisa menikmati hasil bumi, yang dimana hasil bumi ini, jikalau tidak ada pahlawan yang berjasa, jikalau tidak ada pahlawan yang berusaha untuk mengusir penjajah komunis dari negara Indonesia, kita tidak bisa mencicipi negara hasil bumi ini. Inilah yang harus patut kita syukuri, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang tiada hitungannya, nikmat yang tiada bandingannya. Apabila kita berusaha untuk membalas jasa para pahlawan, kita tidak bisa untuk masa sekarang ini. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat dari Allah, maka Allah akan menurunkan azab ke dunia ini yang sangat pedih. Contohnya sekarang di Indonesia terjadi banjir, terjadi gempa bumi di mana-mana, longsor di mana-mana. Karena apa? Karena negara Indonesia, penduduk Indonesia kurang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan perbuatan, dengan perkataan, dan dengan hati kita. Bagaimana caranya kita mensyukuri dengan perkataan? Yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu dengan hati kita bertekad di dalam hati kita bahwa ini adalah semata-mata titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, yang dimana di lain waktu titipan ini bisa diambil oleh subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan perbuatan kita berbuat baik kepada orang dengan cara bersedekah, memberikan tanah wakaf, dan lain sebagainya. Tidak cukup untuk mensyukuri nikmat dari Allah, kita juga harus menjaga nikmat dari Allah, tegasnya titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengingat perjuangan-perjuangan para pahlawan yang berjasa di tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, sehingga sampai tahun ini 2020 Indonesia telah merdeka selama 75 tahun. Maka dari itu kita sebagai pemuda-pemudi bangsa harus memakmurkan rakyat Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia dengan adanya peringatan untuk memperingati hari ulang tahun Indonesia atau kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Tiada lain dan tiada bukan untuk menghormati jasa para pahlawan kita, untuk mengenang para pahlawan kita, untuk menghormati dan mengabadikan jasa-jasa para pahlawan kita. Karena kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia adalah pemimpin di masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini ialah pemimpin di masa yang akan datang. Maka dari itu kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus mencintai tanah air kita, karena hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air kita sendiri itu sebagian dari iman. Dan yang dimaksud dengan iman ialah tasdiqul biqalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Membenarkan dengan hati dan diucapkan dengan perkataan dan digerakkan dengan seluruh anggota badan kita.
Maka dari itu, kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus tetap melestarikan negara kita, negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan apa? Dengan melestarikan budaya, menjaga apa yang telah Allah titipkan ke negara Indonesia ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.